Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugra Yanuar Asis, salah satu dosen tetap program studi S1 Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Puan Demak Galatung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT PT. Menjadi seorang dosen, wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, izinkan saya menjelaskan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu Dharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh diantaranya akreditasi puskesmas dan rumah sakit, dasar kepemimpinan, dan organisasi manajemen kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu akreditasi puskesmas dan rumah sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan yang dilaksanakan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu akreditasi puskesmas dan rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari capaian pembelajaran lulusan program studi dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, pada capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pada Pancasila. Yang kedua, aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus ada 2. Yang pertama, mampu memberikan pelayanan administrasi kesehatan yang prima, berbasis teknologi informasi, berorientasi pada nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, mampu menerapkan konsep, gaya dan karakter kepemimpinan dalam bidang administrasi kesehatan. Yang terakhir, aspek pengetahuan, mampu memahami prinsip keilmuan administrasi kesehatan dan keilmuan terkini yang menunjang pelayanan administrasi kesehatan pada berbagai tatanan kesehatan. Yang kedua, untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan tentang puskesmas. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis tahapan akreditasi puskesmas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tentang rumah sakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis tahapan akreditasi di rumah sakit. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini membahas konsep manajemen puskesmas dan tata laksana pada akreditasi puskesmas dan sistem manajemen rumah sakit serta tata laksana akreditasi di rumah sakit. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran akreditasi puskesmas dan rumah sakit, di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan. Yang kedua, pedoman manajemen puskesmas. Yang ketiga, pusat kesehatan masyarakat. Yang keempat, tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, serta peraturan Menteri Kesehatan terkait organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, interaction. Adapun bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning.
SCL merupakan suatu metode pembelajaran yang saya gunakan di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Berbagai macam metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah, diantaranya konvensional atau ceramah, di mana saya menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan-penjelasan terkait topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Yang kedua, case study atau studi kasus, di mana saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji. Selanjutnya, project based learning atau berbasis project, yaitu saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok, kemudian menyusun bahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, small group diskusi atau kelompok, di mana saya membentuk kelompok kecil dalam satu kelas, kemudian diberikan topik, isu-isu strategis, dan kegiatan untuk menumbuhkan berbagai permasalahan di masyarakat dan menemukan solusinya. Selanjutnya yaitu asesmen. Pada tahap ini yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama saya melakukan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan bobot penilaian. Adapun bobot penilaian yang saya buat untuk kehadiran bobot 10%, tugas mandiri bobot 15%, tugas terstruktur bobot 20%, ujian tengah semester bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya dengan mata kuliah, akreditasi, puskesmas, dan rumah sakit secara offline dengan metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan mata kuliah akreditasi puskesmas dan rumah sakit. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin dari teman-teman bisa memandu untuk doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman apakah sudah mengisi presensi di linknya masing-masing? Sudah. Baik, kalau begitu kita sebelum kita melanjut ke materi, alangkah baiknya kita mereview dulu materi yang minggu lalu. Apakah teman-teman masih ingat terkait manajemen puskesmas? Mungkin ada teman-teman ingin mereview? Peningkatan manajemen puskesmas dalam proses memperbaiki tata kelola organisasi, pelayanan, dan sumber daya agar lebih efisien, efektif, dan sesuai standar, termasuk melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Baik, itu tadi jawaban dari temannya. Bagaimana tata kelola organisasi, memanajemen SDM yang ada di puskesmas? Tentu berdasar pada perencanaan. Apakah teman-teman masih ingat terkait siapa yang menentukan atau penyusun perencanaan di dalam puskesmas? Ada yang ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut pemahaman saya, yang menjadi dasar penyusunan rencana di puskesmas yaitu dasarnya merupakan hasil dari evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, kemudian data mengenai situasi kesehatan masyarakat dan juga rencana kebijakan nasional maupun daerah seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana dinas kesehatan, dan juga SPM kesehatan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jadi betul tadi yang dikatakan temannya terkait penyusunan perencanaan di dalam puskesmas itu tentu mengarah ke
rencana pembangunan jangka menengah di daerah dan dinas kesehatan di daerah wilayah kerja puskesmas tersebut. Apakah teman-teman sudah mengerti materi sebelumnya? Sudah. Baik, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait surat keputusan dan standar operasional prosedur. Apa sih itu surat keputusan dan standar operasional prosedur? Jadi, untuk materi ini membahas tentang konsep, fungsi, dan tata cara pembuatan surat keputusan dan standar operasional prosedur yang berlaku di puskesmas sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas ataupun program-program kerja yang ada di puskesmas. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, mahasiswa mampu menguraikan terkait program kerja yang ada pada puskesmas. Jadi yang pertama kita ke pengertian. Jadi pengertian dari surat keputusan itu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepala puskesmas sebagai dasar legal dan pelaksanaan tugas, kegiatan, pengangkatan tim atau unit, atau penetapan kebijakan yang ada di dalam internal puskesmas. Lanjut, fungsi dari surat keputusan. Apa sih fungsi dari surat keputusan tersebut? Jadi memberikan landasan hukum atas pelaksanaan kegiatan, menetapkan struktur organisasi atau tim kerja yang ada di puskesmas, mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, menjadi dasar dalam audit dan akreditasi pada puskesmas. Jadi di sini mengatur pelimpahan wewenang yang seperti apa? Seumpama pada saat kepala puskesmas tidak berada di tempat, tentu harus ada yang menjalankan tugas sebagai kepala puskesmas, di mana tentu ada syarat-syaratnya untuk melakukan penunjukan sebagai kepala puskesmas sementara ke pelaksana harian, pelaksana tugas. Lanjut. Jadi untuk struktur surat keputusan itu terdiri dari kop surat. Tentu kop surat ini berdasar dari aturan daerah masing-masing. Ada judul, konsideran. Konsideran ini mengacu pada hukum-hukum yang ada di Indonesia terkait hukum kesehatan, terkait aturan-aturan daerah yang berlaku. Terus ada juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Ada isi keputusan, ada penutup, dan tanda tangan pengesahan. Tentu tanda tangan pengesahan ini setiap surat itu harus dibubuhi tanda tangan dan dicap atau distempel. Lanjut lagi tembusan. Tembusan ini bermaksud untuk sebagai pelaporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan itu membawahi puskesmas yang ada di wilayahnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh SK, yang mana biasanya itu ada SK tim UKM dan UKP, SK tim mutu puskesmas, SK penunjukan penanggung jawab, SK jadwal kegiatan posyandu. Ini beberapa SK. Tapi nanti pada saat kita turun ke lapangan atau melihat-lihat di puskesmas itu ada banyak macamnya SK. Lanjut. Baik, sebelum kita membahas lagi standar operasional prosedur, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Kenapa surat keputusan penting dalam pengelolaan organisasi puskesmas? Baik, terima kasih. Jadi mengapa surat keputusan sangat penting di dalam melakukan pelayanan di puskesmas? Tentu tadi kita sudah bahas bahwa SK itu memberikan dasar hukum atau akses legal untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di puskesmas. Nanti bagaimana cara pengaplikasian SK-nya? Nanti kita akan bahas di standar operasional prosedur. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya yaitu, jika ditemukan ketidaksesuaian SK dalam pelaksanaannya, apakah bisa dilakukan revisi? Baik, jadi bagaimana jika ada SK yang tidak sesuai dengan cara pengaplikasiannya? Jadi pada dasarnya itu SK itu bisa dilakukan revisi dengan berbagai pertimbangan, tentu melalui rapat-rapat
yang diadakan oleh puskesmas, sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan itu dapat mencakup pelayanan-pelayanan yang dimaksud. Oke, masih ada yang ingin bertanya terkait surat keputusan? Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dari standar operasional prosedur atau biasa disingkat SOP, di mana SOP itu adalah pedoman atau tata cara yang tetap yang harus diikuti oleh petugas puskesmas dalam melakukan suatu kegiatan. Apa tujuannya? Untuk mencapai mutu layanan yang seragam dan konsisten. Kita pahami di puskesmas itu ada shift-shift kerja, perawat bergantian jaga. Bagaimana caranya kita menetapkan mutu atau menyamakan mutunya dari perawat satu dan perawat yang lain? Makanya ditentukan melalui standar operasional prosedur, sehingga ada pedoman dari perawat-perawat yang melaksanakan tugas di puskesmas, sehingga tidak ada yang beda pelayanannya, jadi sama pelayanannya. Lanjut. Jadi ada fungsi SOP itu menstandarkan prosedur pelayanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menjamin mutu pelayanan kesehatan, menjadi alat kontrol dan evaluasi kerja, mendukung proses akreditasi puskesmas. Di sini ada menjadi alat kontrol dan evaluasi. Tentu kalau kita tidak berpedoman pada standar operasional, kita tidak tahu apakah pelaksanaan yang kita lakukan itu sudah benar atau salah. Makanya harus ada penetapan standar operasional prosedur dalam segala kegiatan yang ada dalam puskesmas. Jadi ada pun struktur dari standar operasional itu. Yang pertama ada kop surat, ada judul SOP, seumpama SOP cara mencabut gigi, SOP cara penyuntikan, dan ada nomor dan tanggal berlaku, tujuan, ruang lingkup, referensi. Kan kita ketahui kalau dalam wilayah kerja puskesmas banyak profesi-profesi, ada dokter, dokter gigi, ada bidan. Jadi tentu harus berdasar terkait referensi-referensi yang terbarukan. Selanjutnya kita melangkah ke definisi prosedur pelaksanaan dalam bentuk naratif dan bagan alir. Apa sih itu bagan alir? Jadi bagan alir itu menentukan alur bagaimana pelaksanaan. Contoh, apakah pada saat pasien datang, apakah langsung diperiksa? Jadi seumpama bagan alirnya memulai pada saat pasien datang, didaftar terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan perseorangan di dalam puskesmas. Jadi selanjutnya ada unit terkait. Jadi SOP ini berada di unit-unit terkait, berada di apotik, berada di pelayanan KIA, berada di pelayanan gerontik atau lansia, dan ada dokumen-dokumen terkait seperti SK-SK sebagai acuan dari SOP tersebut, dan ada tanda tangan penetapan. Jadi selanjutnya ada contoh-contoh dari SOP, yaitu SOP pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, SOP rujukan pasien, SOP pemberian imunisasi, SOP pendaftaran pasien, dan SOP penanganan limbah medis. Tentu penanganan limbah medis juga tidak serta-merta kita membuang sampah, apakah tempat sampahnya sama, itu sudah diatur dalam standar operasional prosedur. Baik, sebelum kita akhiri kuliah hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Baik, pertanyaan saya itu, apakah SOP bisa digunakan tanpa adanya SK? Baik, pertanyaan bagus. Apakah SOP bisa dibuat tanpa landasan SK? Alangkah baiknya, idealnya itu setiap SOP berlandaskan pada surat keputusan, sehingga program kerja yang sudah ditetapkan memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan. Seperti itu. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik, terima kasih. Adapun pertanyaan saya,
Jika dalam satu puskesmas terdapat 2 SOP yang isinya sama, misalnya SOP pelayanan imunisasi dan SOP pelayanan anak. Nah, bagaimana cara untuk menanganinya? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan dari temannya. Bagaimana jika SOP itu tumpang tindih atau sama? Maka tim MUTI itu akan melakukan audit terhadap unit-unit itu sehingga SOP yang mirip atau tumpang tindih itu bisa menemukan jalan keluarnya sehingga tidak ada pelayanan-pelayanan yang terganggu terkait SOP yang mirip. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika sudah tidak ada, insya Allah pertemuan berikutnya itu kita akan menghadapi ujian tengah semester. Jadi saya harap teman-teman fokus untuk ujian tengah semester. Jadi saya akhiri kuliah pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.